Assalamualaikum. Adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Al-Quran meskipun diturunkan dalam bahasa Arab, namun tetap dibaca dan mempengaruhi berbagai tindakan kalangan yang tidak hanya berasal dari Arab saja, namun seluruh dunia. Banyak cara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan pintu hidayah bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Begitu pula dengan yang dialami oleh tokoh wanita muslim kali ini. Siapa yang mengira bahwa mu'alaf ini akan memimpin sebuah organisasi besar dan berpengaruh di Amerika? Siapa sebenarnya dia? Dan bagaimana kisah hidupnya sehingga bisa menjadi muslimah yang terkenal? Adalah seorang Ingrid Mattson, dinobatkan sebagai orang nomor 1 pemimpin organisasi besar dan berpengaruh di Amerika menurut Islamic Society of North America atau disingkat ISNA. Ia adalah seorang aktivis, profesor, dan mu'alaf dari Kanada, serta merupakan mantan Presiden Masyarakat Islam Amerika Utara. Ia adalah penerima berbagai penghargaan serta gelar doktor kehormatan dari Trinity College, Harvard, Seminari Teologi Chicago, dan Universitas Waterloo. Dan pada inaugurasi Barack Obama, Ingrid masuk ke dalam daftar tokoh yang diundang di acara tersebut. Ingrid Mattson lahir pada tahun 1963 di Kitchener, Ontario, Kanada. Ia dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma yang sangat taat. Waktu kecil, ia tumbuh sebagai anak yang rajin melakukan misa harian. Namun di usianya yang ke-16 tahun, Ingrid justru memutuskan berhenti pergi ke gereja. Ia akhirnya meninggalkan agamanya selama tahun-tahun remajanya. Ya, ia menjadi ateis, seorang ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Ingrid mulai mengenal Islam saat berkuliah di jurusan seni dan filsafat Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. Ketika berkuliah, ia berkelana ke berbagai museum sejarah dan seni. Pada tahun terakhirnya kuliah, kebetulan ia berkesempatan pergi ke Museum Louvre yang berada di kota Paris, dan di sanalah ia berkenalan dan berteman dengan beberapa Muslim Senegal. Ingrid terpesona dengan ketulusan dan martabat yang dia lihat dari diri teman-teman Muslimnya itu. Dan yang membuatnya semakin tertarik dengan Islam adalah semua umat Muhammad tidak hanya mengikutinya dalam hal beribadah, tetapi juga di dalam semua aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri sampai pada cara bersikap terhadap anak-anak dan tetangga. Pada tahun 1986, Ingrid memutuskan menjadi mu'alaf dan mulai berhijab. Saat itu usianya 23 tahun. Ketika pertama kali sholat, Ingrid sangat terkejut oleh perasaan kedekatan dengan Tuhan yang telah lama hilang sejak remaja dari dalam dirinya. Tuhan tidak lagi ada di gereja, tetapi ada di mana-mana. Dia ada di alam, seni, dan wajah-wajah muslimah yang ikhlas, begitu katanya. Setahun setelahnya, pada tahun 1987, ia menjadi relawan kemanusiaan di Pakistan, di mana kala itu ia bekerja dengan UNHCR, yaitu Komisioner Tinggi Bidang Pengungsian PBB, untuk membantu pengungsi Afghanistan selama 1 tahun. Di sana ia bertemu dan menikah dengan sesama relawan bernama Amir Atek, seorang insinyur asal Mesir. Sekarang ia tinggal bersama suami dan 2 anaknya di Hartford, Connecticut.
dan pada tahun 1995 ia menjabat sebagai penasehat delegasi Afghanistan untuk Komisi PBB tentang status perempuan. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 1999 setelah mendapat gelar doktoral atau PhD di studi Islam di Universitas Chicago, ia terus aktif mendidik Muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat. Kemudian pada tahun 2001 menjadi wakil presiden Islamic Society of North America atau ISNA yang berbasis di Indiana, dan pada tahun 2006 sampai 2010 ia terpilih sebagai presiden wanita pertama dalam organisasi itu, dan Ingrid adalah mu'alaf pertama yang memimpin ISNA. Dari tahun 1998 hingga 2012, ia adalah profesor studi Islam di Harvard Seminary di Connecticut, di mana ia mengembangkan dan mengarahkan program pascasarjana terakreditasi pertama untuk pembimbing spiritual Muslim di Amerika Utara, dan menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam dan Hubungan Kristen Muslim McDonald. Sejak 2012, ia menjabat sebagai Ketua Komunitas London dan Windsor dalam studi Islam di Huron University College di Western University di London, Kanada. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di lembaga seperti US Naval Academy. Ingrid adalah penasehat untuk film dokumenter pemenang penghargaan siaran PBS Muhammad Legacy of a Prophet pada tahun 2002 yang diproduksi oleh Unity Production Foundation. Kemudian nama Ingrid sempat menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai media barat ketika namanya masuk dalam daftar salah satu tokoh yang diundang pada misa inaugurasi Barack Obama setelah kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat itu menang dalam pemilu. Dilansir kantor berita Associated Press, Ingrid yang kala itu menjabat sebagai presiden ISNA didaulat menjadi salah satu pemimpin agama yang akan berbicara pada acara doa yang digelar di Katedral Nasional di Washington DC sehari setelah pelantikan Obama sebagai presiden Amerika yang ke-44. Undangan yang ditujukan kepada Ingrid ini menuai kontroversi publik di Amerika, sebab yang bersangkutan dicurigai jaksa federal terkait dengan jaringan teroris. Seperti diketahui pada Juli tahun 2007, jaksa federal di Dallas mengajukan tuntutan kepada ISNA karena diduga memiliki jaringan dengan Hamas, organisasi Islam di Palestina yang dikelompokkan pemerintah Amerika sebagai organisasi teroris. Namun baik Ingrid maupun organisasinya tidak pernah dihukum karena tidak cukup adanya bukti. Kejutan lainnya adalah ketika ia melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pentagon selama pemerintahan Presiden Bush. Dia juga hadir pada misa konvensi nasional Partai Demokrat di Denver saat Obama mencalonkan diri sebagai presiden. Pemerintah Amerika dan ISNA sebenarnya memiliki hubungan kerjasama yang baik, terbukti dengan adanya pemberian pelatihan agama kepada Biro Penyelidik Federal atau FBI. Bahkan orang kepercayaan Presiden Bush kala itu, Karen Hughes, mengatakan bahwa Ingrid adalah pemimpin yang hebat dan panutan bagi banyak orang. Ingrid adalah anggota senior Institut Pemikiran Islam Kerajaan Al Bayt di Amman, Yordania.
Ia juga adalah anggota Satuan Tugas Antar Agama dari Kantor Kemitraan Berbasis Iman dan Lingkungan Gedung Putih selama masa kepresidenan Barack Obama. Tulisan-tulisannya baik akademis maupun publis terutama berfokus pada interpretasi Al-Quran, etika teologi Islam, dan hubungan antar agama. Bukunya yang berjudul The Story of the Quran, Its History and Place in Muslim Life yang ditulis pada tahun 2008 adalah buku akademik terlaris dan didistribusikan ke perpustakaan di seluruh Amerika oleh US National Endowment for the Humanities. Dalam bukunya tersebut, ia memfokuskan pembahasan ontologis yang dipahami secara berbeda-beda oleh berbagai mazhab. Namun terlepas dari hal tersebut, umat muslim di seluruh dunia sepakat bahwa Al-Quran adalah murni kalam Tuhan yang memiliki kedudukan unik dan dapat mempengaruhi baik lisan maupun tulisan seluruh tindakan manusia. Kemudian pada tahun 2012, buku tersebut dipilih oleh National Endowment for the Humanities untuk dimasukkan dalam program Bridging Culture. Ingrid menggunakan tulisan-tulisannya untuk panduan, bekerja sama misalnya dengan agen layanan sosial muslim Peaceful Families untuk mencegah dan mengadvokasi kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan atas dasar bahwa ini dilarang dalam Al-Quran. Ia menganjurkan peran publik yang lebih besar bagi wanita muslim, dan ketika ia mendirikan program pasca sarjana pertama untuk pembimbing spiritual Islam di Amerika, ia memastikan itu juga terbuka untuk wanita. Ingrid berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak memiliki hak untuk melarang jilbab di dalam Islam. Posisi sekarang, sejak tahun 2012, ia adalah ketua komunitas Windsor dalam studi Islam di Fakultas Teologi Huron University College di University of Western Ontario dan Direktur Pusat Studi Islam dan Hubungan Kristen Muslim McDonald, dan seorang profesor studi Islam dan hubungan Kristen Muslim di Seminari Harvard di Hartford, Connecticut. Ingrid saat ini sedang mengerjakan proyek besar menangani pelecehan spiritual dan seksual yang terjadi pada umat muslim. Proyek ini diberi nama Proyek Hurma dan memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi hak setiap muslim dengan memberikan pemahaman tanggung jawab khususnya dari pemegang kekuasaan dan otoritas terkait melalui pengajaran tentang martabat dan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.